masalah kemiskinan juga. Tahu petani-petani itu, yang petani pangan itu miskin semua. Desil nomor miskin itu pasti petani pangan terutama. Halo semuanya, balik lagi di Silang Pandang. Kali ini bersama saya Jihan Novita. Belakangan ini kita sering mendengar ya berbagai isu soal pangan dan juga tantangannya. Mulai dari perubahan iklim, lalu ada cuaca ekstrim, hingga konflik global yang disebut-sebut akan berdampak pada ketersediaan dan harga pangan di berbagai negara. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah ketahanan kita sudah benar-benar bisa cukup kuat menghadapi berbagai tantangan tersebut? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Ada Dr. Adis Imam Munandar, selaku peneliti kebijakan publik di bidang pangan dan pendiri Fortasia Research. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Adis, kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan saat ini dan kita akan membahas ya bagaimana dan seperti apa ya kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, lalu apa saja tantangan yang akan dihadapi dan strateginya seperti apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa memperkuat ketahanan pangan ke depannya. Kita akan bahas di episode Ngepot kali ini. Kita santai aja, Dokter Adis atau Mas Adis ya, biar akrab kita sapanya. Nah, kalau kita berbicara soal isu ketahanan pangan nih, Mas Adis, ini kan kita lihat kondisi geopolitik saat ini, konflik Timur Tengah ya sudah panas gitu ya, semakin panas, reda, nanti panas lagi, dan ini sangat rentan terhadap ketahanan pangan, khususnya juga tak lepas dari ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Misalnya saja kayak kemarin nih, harga BBM, harga bahan bakar minyak mentah gitu ya, akhirnya naik dan ini berdampak sekali dengan ketahanan pangan, dan tentunya ada blokade Selat Hormuz yang sempat ditutup juga saat itu saat konflik Timur Tengah terjadi. Ini juga akan ujungnya berdampak pada Indonesia. Kalau dari Mas Adis lihat sendiri, seberapa kuat sebenarnya hubungan antara kondisi global yang saat ini terjadi dengan kondisi pangan kita, dengan kondisi pangan kita khususnya Indonesia dan kebutuhan pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Jihan atas waktunya, dan saya ingin menjelaskan dengan simpel aja ya. Jadi kalau kita tahu pangan itu memiliki karakteristik yang cukup unik ya dibandingkan komoditas lain ataupun bidang lain. Jadi dari konsep ini benar-benar bisa menjawab itu. Satu, pangan itu dia sifatnya perishable. Artinya mananya perishable itu mudah rusak. Jadi pangan itu punya fungsi waktu. Jadi kadang kalau kita lihat di awal misalnya buahan ya, buah di awal-awal itu harganya pas waktu akan panen tuh harganya naik gitu, tinggi. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan rusak. Itu yang kita sebut perishable, dan harganya bisa menjadi nol gitu. Jadi perishable, maka apa yang harus dilakukan dalam kondisi perishable? Maka harus cepat ke konsumen, ke end user. Maka di situ ada teknologi masalah pendinginan atau cold storage kita sebut. Jadi pangan salah satu sifatnya dia perishable, mudah rusak. Kayak beras, kita akan rusak 6 bulan disimpan di gudang Bulog, rusak, harus segera dijual gitu. Yang kedua, sifat pangan itu dalam pertanian itu dia sifatnya adalah bulky atau dalam volume yang besar. Jadi kita nggak bisa bisnis pangan atau usaha pangan itu dalam economic of scale-nya kurang, maka dia harus dalam jumlah besar. Contoh di Indonesia itu yang berhasil adalah seperti palm oil, kelapa sawit, karena dalam volume yang besar, kuantiti yang besar, dan sebagainya. Yaitu tentang yang ketiga adalah dia siklik. Jadi mengikuti siklus lingkungan, siklus panen, siklus dan sebagainya. Yaitu yang mempengaruhi masalah cuaca, masalah dan sebagainya. Nah, menjawab tadi bagaimana dengan masalah global ini mempengaruhi pangan. Jadi dari ketiga karakteristik itu, maka karena dia sifatnya bulky dan sebagainya, maka dia harus dalam jumlah besar. Jumlah besar berarti transportasi mempengaruhi, maka Selat Hormuz itu mempengaruhi. Yeah. Jadi itu yang, nah gimana dari berbagai pangan itu? Jadi tergantung dari karakteristik pangan tersebut. Ada pangan yang mudah cepat, kayak kita lihat di hortikultura itu, Anda lihat ya fluktuasinya sangat cepat ya.
besok cabai berapa ini. Nah, karena itu masalah perishable. Nah, jadi kalau ditanya hubungannya dengan masalah global dan sebagainya, pengaruhnya ketiga hal itu tersebut. Jadi selama ketiga hal itu, maka pengaruhnya tergantung komoditas pangan. Kalau beras, palm oil, dan sebagainya, kalau yang bisa disimpan dalam waktu yang lama, dia mungkin ada terkaitan tidak terlalu tinggi. Tapi kalau yang sangat cepat, kayak yang segar-segar atau buah segar, dan itu sangat mengaruh terhadap masalah itu. Dan transportasinya kan harus lebih dalam jumlah bulky ya, dalam jumlah banyak dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi komoditas. Jadi kalau ditanya, apakah mempengaruhi pasar global? Ya, pasar global akan mempengaruhi harga pangan karena tadi dari tiga karakteristik tadi yang akan mempengaruhi dalam masalah penyimpanan, transportasi, masalah ketersediaan dan masalah perishable. Itu ya mempengaruhi. Jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi? Mempengaruhi. Bagaimana seberapa besar, seberapa kuat tergantung jenis pangannya. Pangan yang ada tertentu yang sangat pengaruhnya cepat. Kalau kita lihat misalnya cabai, hortikultura itu sangat fluktuasinya tinggi terhadap perubahan global. Tapi yang dia bisa disimpan dalam jam lama, misalnya teh, kakao atau apa itu lebih stabil, tapi ada pengaruhnya. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik pangan itu akan pengaruh dari seberapa besar. Nah kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, jadi no matter ya apa masalah di global itu pasti berpengaruh. Nah yang jadi masalah pemerintah bagaimana pangan itu tetap tersedia di masyarakat dengan harga yang terjangkau, dengan akses yang mudah. Jadi masalah di global itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kendalikan ketika di Indonesia seperti apa. Nah inilah tugasnya pemerintah menjaga terkait ketahanan pangan tersebut. Jadi intinya adalah akan berpengaruh, tapi waktunya ini cepat atau lambat tergantung dari komoditas, dari jenis pangan tersebut gitu ya. Kalau kita lihat memang ada 3 tadi indikatornya karena memang dalam jumlah yang banyak, dalam siklus yang mengikuti alur dari jenis dari tanaman atau pangan tersebut, dan satu lagi terkait dengan mudah rusak. Ya, mudah rusak rentan. Betul. Seperti ya. Jadi memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa hubungannya erat sekali karena apa yang terjadi di kondisi global ya akan terjadi di komoditas pangan ini antara cepat atau lambatnya akan terpengaruh gitu ya, Mas Adis. Lalu tadi kan juga menarik, tadi Mas Adis sempat katakan bahwa memang bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga ketahanan pangan ini. Kalau kita lihat memang sudah dilakukan ya, upaya pemerintah juga sudah melakukan beberapa strategi. Misalnya saja kayak peningkatan produksi pangan, lalu ada rehabilitasi irigasi, lalu ada penyediaan pupuk yang juga akhirnya sekarang bagaimana pupuk ini nggak sulit gitu ya, petani mendapatkan pupuk gitu, dipasok secukup-cukupnya gitu. Lalu ada penguatan cadangan pangan juga hingga perlindungan petani ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, menurut dari Mas Adis nih, sejauh mana sih langkah-langkah ini telah membangun fondasi ketahanan pangan nasional dan apakah memang arah kebijakan ini sudah tepat? Dan aspek apa saja yang masih perlu diperkuat lagi agar memang ketahanan pangan di Indonesia ini semakin kuat dan bisa berkelanjutan? Oke, terima kasih. Untuk menjawab itu kita juga harus paham ya, dari ketahanan pangan itu punya 4 dimensi yang sering digunakan dalam pengukurannya. Jadi memang ada banyak cara mengukur ketahanan pangan. Salah satunya FSFA, Food Security Functional Index. Di Indonesia juga punya indikatornya. 4 dimensi yang sering digunakan itu pertama availability, ketersediaan. Bagaimana barang tersebut, pangan itu tersedia. Yang kedua aspek yang kita sebut affordability, bagaimana dia terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga adalah aspek yang kita sebut accessibility. Oke, pangannya tersedia tapi aksesnya susah. Teman-teman yang di Papua, teman-teman yang di timur itu ya pangannya melimpah dan sebagainya. Tapi aksesnya sulit. Yang keempat adalah yang kita sebut sustainability, keberlanjutan. Nah, menarik dari tadi. Bagaimana kalau misalnya produksinya? Ya, produksi itu berarti terkait apa? Availability. Bagaimana pangan itu availability? Ya, pemerintah telah menyediakan cadangan pangan, cadangan bulog dan sebagainya. Itu berarti aspek availability-nya sudah cukup oke. Terusnya tentang affordability. Nah, pemerintah menjaga salah satunya dengan apa? Dengan harga eceran tertinggi. Kalau beras itu harga eceran tertingginya berapa? Beras medium, beras premium dan beda-beda harganya. Itu menjaga harganya affordability terjangkau kan. Yang ketiga tentang accessibility. Nah,
Dari beberapa itu perbaikan pemerintah itu udah bagus di availability dan affordability. Tapi ada yang masih perlu, tidak hanya di bidang, karena ini lintas sektoral ya, terutama di accessibility dan sustainability. Jadi kalau penyediaan pupuk bagus untuk ininya, udah cukup untuk affordability-nya, untuk perlindungan petani dan sebagainya udah cukup. Tapi di accessibility dan sustainability. Nah, saat ini perspektif ketahanan pangan lebih ke perspektif konsumen. Bagaimana harga itu murah, bagaimana harga itu ini. Nah, karena perspektif konsumen, maka kita juga lihat juga perspektif produsen. Harus dari dua arah ya kita lihatnya ya, nggak bisa dari satu sisi saja. Dari perspektif produsen ini yang masih masih lemah. Jadi kita lihat banyak ya petani kita tuh, kalau petani pangan ya cuman punya lahan 0,8 hektar. Kalau berdasarkan tadi kita lihat bahwa harus bulky dan volume, jadi secara economic of scale petani kita nggak bakal kaya, nggak bakal menengah. Jadi apalagi dijaga harga berdasarkan tetap. Jadi kalau dilihat di sustainability petaninya itu masih banyak yang miskin. Jadi kalau yang untuk siapa sih petani-petani yang perkebunan itu nilai tukar petaninya udah sampai 200, artinya itu tingkat kesejahteraan. Tapi kalau petani pangan itu paling 100, paling tinggi 120. Itu secara global ya, apalagi per sektor wilayah itu makin lagi turun lagi. Jadi kalau lihat secara global itu ya benar di affordability dan apa, kita selalu stigma oleh harga murah. Harga murah itu ya untung bagi konsumen, tapi bagi produsen bagaimana? Nggak ada insentif. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Jadi boleh di short term, di jangka pendek kita harga murah. Sekarang harus diubah paradigmanya. Jangan lagi harga murah, tapi harga terjangkau. Maka dimensinya affordability, bukan harga murah. Dan di aturan undang-undang pangan tidak disebutkan bahwa harus harga murah, tapi harga yang terjangkau. Terjangkau bagi kelas menengah, terjangkau bagi kelas bawah, terjangkau bagi kelas atas. Nah, kelas atas kan banyak nikmatin. Harga pangan murah, semuanya murah, enak dia. Tapi kelas yang petani itu ya itu nggak menikmati harganya. Jadi memang ada satu perspektif yang masih lemah di kita, yaitu perspektif dari produsen. Jadi wajar ya beberapa kampus yang notabene-nya pertanian itu nggak banyak yang ke situ. Ya karena dia nggak perspektifnya selalu konsumen. Ya kita bisa pahami bahwa pemerintah, penduduk kita masih miskin dan masih kurang itu, tapi juga harus kasih insentif bagi produsen ini, petani kecil ini, agar dia tetap mampu, tetap mau mempertahankan pertaniannya, tetap mampu, dan anak muda mau ke sana gitu. Jadi kalau ditanya arah kebijakannya sudah oke, kalau arah kebijakannya sudah oke di affordability dan affordability sudah oke, tapi di accessibility dan di sustainability masih kurang. Maka perbaiki di bidang itu. Jadi perlu kita buat mindset yang berubah. Saat ini sudah saatnya paradigma untuk jangka pendek harga pangan murah itu berubah menjadi harga pangan terjangkau. Jadi itu yang lebih make sense gitu untuk kedua pihak. Jadi saran masukannya ke arah sana. Gitu. Jadi fokusnya juga bukan hanya di peningkatan produksi saja gitu ya, bukan hanya di rehabilitasi irigasi biar bagaimana akhirnya produksi pertanian ini semakin baik, harga pangannya nanti bisa terjaga, tetapi juga perlindungan ke petani ini juga penting gitu ya untuk bisa menjaga ketahanan pangan, khususnya untuk petani di Indonesia, ketahanan pangan Indonesia. Karena kita lihat juga sekarang sebagian besar juga kan warga Indonesia ini masih bertani gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita sebagai negara yang memang kaya kan itu jadinya rugi sendiri dengan apa yang terjadi, dan butuh diperkuat lagi dari mekanisme atau strategi yang seperti itu ya Mas Adis ya. Lalu ini ada menarik nih Mas Adis. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, produksi beras nasional pada 2025 ini melonjak
angkanya ini mencapai 34,7 juta ton. Ini naik ya 13% dari tahun sebelumnya. Ini luar biasa, naik 13% di atas 10%. Yang sukses akhirnya mendorong cadangan beras pemerintah menembus angka tertinggi sepanjang masa hingga mencapai 5,3 juta ton. Ini artinya ada peningkatan dari produksi beras nasional gitu ya. Lalu apakah dengan capaian ini, angka yang mencapai 34,7 juta ton ini menunjukkan bahwa memang Indonesia ini semakin siap menghadapi resiko krisis pangan global? Oke, mungkin saya bisa jawab dengan ini ya. Kita mengenal teorinya yang di awal ya. Kita kenal absolute advantage, yaitu dalam teori-teori ekonomi ada yang kita sebut comparative advantage, ada yang kita kenal competitive advantage. Ke depan ini ada theoretical yang kita sebut ecosystem advantage. Jadi dalam membentuk tidak ada krisis pangan itu adalah kita harus mengikuti pendekatan yang kita sebut ecosystem advantage. Kalau kita belajar ya dulu waktu ekosistem itu apa sih? Ada biotika, ekosistem sawah, ada padi, ada semut, ada ikan, ada air, ada macam-macam. Jadi yang saling berinteraksi yang saling seimbang ya, seimbang untuk mencapai kestabilan, ketersengan. Nah, jadi sebenarnya ekosistem ini harus seimbang antara ini dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di beberapa fintech, nah itu kan lihat tuh ada ekosistem bagaimana. Nah, pendekatan ekosistem ini apa? Kita juga hanya melihat hanya dari produksi, tadi ketahanan pangan berarti hanya lihat availability gitu. Begitu juga melihat dari angka persentase tumbuh dan sebagainya. Itu bagus. Tapi bagaimana interaksi ini saling menguntungkan, menjaga antar ya tadi produsen dan konsumen. Jadi produsen itu ya penting harga itu terjangkau dan bagi konsumen ya penting harga itu terjangkau. Tapi bagi produsen bagaimana dia tetap bisa mampu untuk terus berproduksi dan terus menguntungkan. Jadi secara teoritisnya itu menguntungkan. Jadi ketika kita selalu berfokus produksi tapi tidak menjaga yang memproduksinya, ya berat nanti ke depan gitu. Siapa lagi yang mau bertani gitu. Coba nanti lihat di Kerawang itu banyak berubah itu. Ya kenapa? Karena secara ekonomi scale saya punya lahan segini, saya bertani hasilnya cuma segini. Akan lebih menguntungkan jika dialihkan dengan yang lain gitu ya. Betul, walaupun pemerintah sudah berupaya bagaimana nih caranya untuk mensejahterakan petani gitu ya. Terusnya apalagi dibuat nggak boleh dikonversi ya, daripada konversi semua walaupun itu karena secara ekonomi manusia itu berpikir rasional gitu. Ya, tentu ini. Jadi peningkatan ini bagus secara global, berarti affordability, affordability-nya udah bagus ya. Nah, tapi dalam pendekatan ekosistem advantage ini masih ada yang kurang, yaitu ada produsennya ini. Jadi sama dengan itu, produsennya masih. Jadi resikonya ya untuk short term oke, bagus, tapi untuk long term kita akan bermasalah gitu ya. Jadi pastikan karena kita saat ini masih ke langkah jangka pendek, no problem, nggak apa-apa. Tapi harus mulai dipikirkan bagaimana, terutama petani pangan ya, itu bisa mampu dia berdaya, mampu ini. Jadi ini bagus nih affordability dan siap menghadapi risiko global. Tapi di sisi yang lain kita akan kemandiriannya akan bermasalah karena contoh ya kita lihat Singapura itu kalau lihat data GFSI ya dia itu nomor 1 loh untuk ketahanan pangan padahal nggak ada sawahnya satu dikit ya lahannya juga kalau kita lihat nggak ada mana ada dia tapi dia buat di affordability dan accessibility-nya kuat gitu dan orang mampu bayar. Jadi masalah ketahanan pangan itu bukan hanya masalah produksi, masalah kemiskinan juga. Tahu petani-petani itu yang petani pangan itu miskin semua, desil nomor miskin itu pasti petani pangan terutama, kecuali petani sawit itu kaya tuh gitu. Nah itu jadi resikonya akan berat karena kita jumlahnya banyak. Kalau Singapura impor selesai karena jumlahnya dikit. Kita kalau terlalu tergantung impor juga bahaya ini. Kalau kita jumlahnya kan 280 juta butuh nasi semua. Nggak afdol kalau nggak makan nasi ya. Iya, maka juga diversifikasi pangan kita
karena zaman dulu sering berasinisasi, jadi semuanya makan beras, orang Papua semua makan beras. Jadi sekarang udah ketergantungan beras juga, itu jadi masalah juga. Jadi ini udah bagus untuk resiko dan sebagainya, tapi untuk jangka panjang harus mulai diperhatikan, diperbaiki. Kalau enggak, ya saya khawatir 5-10 tahun lagi ketergantungan yang sangat tinggi ini dengan jumlah penduduk yang besar ini, wah rentan sekali ini, karena mau nggak mau kenaikan harga pangan itu semuanya ribut gitu. Tapi perlu peningkatannya. Jadi sudah bagus untuk resikonya, tapi perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Artinya berhasil dan bisa dikatakan sukses untuk menghadapi resiko krisis pangan jangka pendek. Betul. Tapi kalau untuk jangka panjang masih PR Betul. gitu ya. PR-nya adalah bagaimana akhirnya ini bisa kemandirian ini muncul. Betul. Dan akhirnya menjadi fundamental kita ya dari sisi produsen. Jadi hulu dan hilir itu semuanya harus merata gitu ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Pangan, yaitu tentang kemandirian dan kedaulatan pangan. Bukan swasembada pangan. Swasembada pangan itu dalam Undang-Undang Pangan tidak diketahui. Di dalam Undang-Undang Pangan nomor 12 itu menyatakan tentang kemandirian, kedaulatan pangan gitu. Jadi dua hal itu short term the long term is my question gitu buat itu gitu. Harus menjadi PR yang memang kita perlu benahi lagi ke depannya dan harus diperkuat lagi bagaimana caranya menciptakan kedaulatan dan juga kemandirian dari pangan. Baik. Wah, ini keren banget. Lalu ini kalau kita lihat juga sekarang inovasi dari pangan ini juga sekarang sudah banyak sekali bermunculan gitu ya di sektor pertanian. Mulai dari mekanisasi, lalu ada digitalisasi hingga pemanfaatan teknologi berbasis data juga sekarang sudah digunakan ya untuk bisa bagaimana caranya pangan ini semakin stabil, semakin kuat khususnya di Indonesia gitu ya. Seberapa besar sebenarnya menurut Mas Adis ini peran teknologi dalam membantu Indonesia menghadapi perubahan iklim dan juga menjaga ketahanan pangan? Oke. Kalau kita berbicara inovasi, ini harus diperhatikan. Inovasi itu banyak tumbuh di pasar persaingan bebas. Nah, inovasi yang muncul di Indonesia itu masih government push, jadi dorongan untuk dari government. Kita punya lembaga punya e-commerce yang startup tentang pertanian ya. Mohon maaf ya, semuanya kolaps ya. Artinya apa? Artinya di pasar persaingan bebas ini, inovasi ini kurang menjual karena masih government push. Kemarin saya diminta menjadi trainer di PD. PD itu tentang startup pertanian yang diadakan OJK dan BI itu ya. Saya menemukan banyak startup di bidang pertanian dan sebagainya. Nah, startup ini masih didorong oleh government push. Jadi government itu di short term inovasinya kayak saya pernah lihat drone di pertanian. Tapi kalau dalam skala kecil, dalam itu nggak menguntungkan. Jadi inovasi bagus untuk ininya, tapi masih didorong oleh bukan dari pasar bebas. Karena pasar bebas lah yang menentukan inovasi. Inovasi yang kita lihat di Eropa atau di Amerika itu kebanyakan bidang teknologi dan pasar bebas, dan itu yang berhasil. Kita lihat Gojek inovasinya muncul karena pasar bebas. Nah, dorongan inovasi di short term itu untuk government itu nggak apa-apa. Tapi di jangka panjang, inovasi mana yang berhasil itu ya harus masuk pasar bebas. Nah, inovasi yang saat ini kayak e-fishery kemarin, terusnya Tanihub, kolaps dua-duanya ya, mohon maaf, kolaps dua-duanya ya karena memang pasar kita spesifik dan masih didorong oleh intervensi pemerintah. Padahal sebenarnya inovasinya bagus ya untuk menyelamatkan dari kerugian-kerugian gitu ya, dampak-dampak buruk yang terjadi. Ini akhirnya bisa kolaps juga ya ternyata. Karena pasarnya masih didorong oleh government ini. Kalau benar-benar pasar persaingan bebas, pasti inovasinya ada dan orang akan tahun 2016 saya pernah ikut kompetisi inovasi. Yang menang memang di bidang pertanian ya. Tapi memang skalanya nggak masuk secara economic of scale dan sebagainya, sehingga memang nggak lanjut sampai sekarang gitu. Jadi kalau yang saya temukan, memang harus inovasi ini disortim oleh pemerintah itu mendorong inovasi. Tapi pemerintah harus membuka pasarnya. Pasar ini kan pangan ini mohon maaf ya, agak politis ya dilakukan, maka mengontrol harga. Ada yang sudah masuk di pasar itu, tinggal pemerintah intervensi masalah harga sehingga tidak pasar persaingan sempurna, sehingga inovasinya nggak berkembang, orang banyak yang lari.
Jadi di jangka pendek pemerintah boleh mendorong inovasi itu, tapi jangka menengah nanti yang mana yang bertahan itulah yang tepat. Tapi pasarnya dibuka dulu. Dibuka dulu ya Iya, seluas-luasnya gitu, betul. agar inovasi itu juga bisa dilihat dan akhirnya bukan hanya berdampak untuk satu saja, tetapi juga untuk mencakupnya lebih besar lagi gitu Betul. cakupannya. Jadi inovasi ini harus boleh mendorong, nah bagus, menepa udah memberikan ini dorongan-dorongan, tapi pasarnya harus dibuka juga. Kalau pasarnya sudah dibuka dan petani kita sudah mampu bersaing dengan gajah-gajah yang di luar itu, yang kualitasnya besar itu, nah inovasi itu akan muncul dan akan membuat kita lebih makin kompetitif untuk ininya. Maka kalau ditanya bagaimana inovasi yang berbasis bagus itu, tapi pastikan juga pasarnya juga ikut, sehingga memang kalau memang inovasinya bagus akan bertahan itu, akan digunakan itu, akan banyak startup yang muncul itu. Nah, ketika dikunci di masalah pasarnya, itu akan yang jadi bermasalah ke depan. Jadi, kalau inovasi, ya Beriringan ya. beriringan. Jadi, inovasi boleh jangka pandang untuk pemerintah mendorong, meningkatkan, tapi mulai dibuka tadi pasar, produsen juga mendapatkan keuntungan, petani juga makin. Saya yakin nanti akan tambah meningkatkan ketahanan. Yakin ya, Insya Allah. kalau semuanya beriringan, Betul. dibuka, pasarnya dibuka, lalu juga peningkatan produksi pangannya juga terus ditingkatkan, lalu juga kesejahteraan dari produsennya juga diperhatikan gitu ya. Oke Mas Adis, kalau kita lihat nih terakhir pertanyaannya, upaya-upaya strategi sudah dilakukan gitu ya untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kalau dari Mas Adis sendiri, perspektifnya nih melihat 10-20 tahun ke depan nih, seberapa optimis Mas Adis terhadap masa depan ketahanan pangan Indonesia? Kalau ditanya optimis, harus optimis. Harus optimis ya. Harus optimis. Tapi bersyarat. Syaratnya maka pemerintah satu memperbaiki ekosistem. Ya, jadi masalah pemerintah ini bukan kurang memperbaiki ekosistemnya, ekosistem pertanian. Jadi kita banyak kampus teknologi, tapi ekosistem teknologinya nggak dibangun, banyak yang keluar. Kita punya kampus pertanian, tapi ekosistemnya banyak yang keluar. Jadi ekosistemnya tadi harus ada saling simbiosis, mutualisme, rantai pasok, rantai nilai yang bagus gitu, keseimbangan gitu. Maka perbaiki ekosistemnya, syaratnya ekosistem. Yang kedua, perspektifnya nggak hanya produsen, hanya konsumen, tapi produsen juga. Yang ketiga, maka masalah faktor tadi dari 4 kriteria tentang ketahanan pangan, sustainability. Jadi ya jangka panjang kalau kita hanya selalu masalah availability dan affordability, ya nanti nggak ada yang lagi yang mau produksi pangan gitu ya. Apalagi dengan jumlah yang banyak gitu. Jadi optimis selama ini mulai diperhatikan. Oke, karena kondisi saat ini terdesak dan yang ada bisa itu oke, nggak apa-apa. Tapi mulailah diperhatikan tentang ekosistem, tentang perspektif produsen seperti apa, dan tentang tadi masalah accessibility dan masalah sustainability. Nah, accessibility ini ya berasnya banyak di gudang Bulog, tapi di yang Papua harganya berapa? Iya, betul. Karena aksesnya itu ya belum. Infrastruktur berarti kan. Ya kalau Papua pegunungan naiknya harus naik. Harus pakai helikopter. Iya. Jadi memang kita optimis, insya Allah optimis dan mampu. Tapi ada willingness dari political will untuk memperbaiki di aspek yang memang masih kita tertinggal. Nah, jadi saya optimis. Tapi perbaiki ekosistemnya, prasyaratnya. Yang kedua, perspektif produsen juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, tentang accessibility dan satu lagi sustainability-nya. Karena itu juga akan mempertahankan ketahanan pangan. Sehingga bisa ke depan insya Allah kita makin daulat dan makin mandiri tentang ketahanan pangan. Baik, terima kasih Mas Adis atas perbincangannya, ini menjadi insight bagi kita semua gitu ya. Menarik sekali obrolan kita pada hari ini, bahwa memang diskusi ini kita jadi semakin paham gitu ya, bahwa memang ketahanan pangan ini bukan hanya soal meningkatkan produksi saja, tetapi juga sistemnya. Sistemnya ini ya termasuk dari bagaimana bisa mensejahterakan atau memperhatikan dari perspektif produsen, lalu juga bagaimana akhirnya kita bisa memperhatikan accessibility dari pangan tersebut gitu ya, agar memang kendala-kendala yang dihadapi ini bisa teratasi dan semuanya bisa terjangkau, bukan hanya ketersediaan, bukan hanya komoditas gitu ya, tetapi juga memang
keberlanjutan itu menjadi penting. Tujuannya adalah menjadi kemandirian pangan dan kedaulatan pangan seperti itu ya. Dan tentunya harapannya dengan upaya-upaya dan tadi yang sudah disampaikan juga saran-saran dan strategi apa yang perlu diperkuat lagi ke depannya oleh Mas Adis. Ini harapannya kita sistem pangan nasional ini, ketahanan pangan nasional ini bisa beradaptasi menghadapi segala tantangan gitu ya. Mulai dari perubahan iklim, lalu cuaca ekstrim, dan yang paling penting adalah ketidakpastian kondisi global gitu ya Mas Adis ya. Baik, dari berbagai langkah yang telah dilakukan ini menjadi fondasi penting tentunya, dan tentu perlu terus diperkuat melalui inovasi, lalu kolaborasi serta keberlanjutan kebijakan agar Indonesia semakin tangguh dalam menjaga ketahanan pangannya. Terima kasih sekali lagi Mas Dr. Adis Imamunandar atas perbincangannya dan insight-nya pada hari ini, dan semoga saja bisa mencerahkan kita semua, dan tentunya harapannya ketahanan pangan Indonesia semakin tangguh dan semakin mandiri serta berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi, dan tentunya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Silang Pandang. Semoga saja obrolan kita tadi bisa menambah wawasan kita semua bahwa menjaga ketahanan pangan ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat dan bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan bangsa. Akhir kata, saya Jihan Novita bersama Silang Pandang, dua sudut, satu bingkai, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.